Bahan pertama, kita gunakan 60 gram gula halus atau sekitar 6 sendok makan. Kemudian kita gunakan 700 gram margarin, saya pakai merek Blue Band, boleh juga pakai merek lain. Lanjut kita gunakan 50 gram room butter. Lalu ini kita aduk hingga tercampur rata, tapi jangan terlalu kelamaan diaduk ya. Setelah itu kita tambahkan 6 butir kuning telur, 1 sendok teh pasta pandan, tapi jika teman-teman tidak mau pakai pasta juga nggak apa-apa, boleh di skip aja. Lanjutkan aduk hingga tercampur dengan rata. Oke, setelah itu kita tambahkan 1 kg tepung terigu protein rendah. Di sini saya pakai yang kunci biru. 80 gram susu bubuk atau sekitar 8 sendok makan. 60 gram tepung maizena atau sekitar 6 sendok makan. Dan lanjutkan aduk dengan spatula hingga semua bahan tercampur rata. Jika sudah tercampur rata seperti ini, langsung kita lanjutkan uleni menggunakan tangan. Pastikan tekstur adonannya tercampur rata dan lembut seperti ini. Untuk isiannya saya gunakan 500 gram selai nanas. Oke, sekarang kita akan bulatkan adonannya. Di sini saya pakai menggunakan sendok seperti ini agar nanti hasilnya sama rata. Lalu masukkan secukupnya selai nanas ke dalam adonan. Nah, hasilnya seperti ini, cantik banget, dan lakukan hal yang sama hingga adonan habis. Adonannya sudah sebagian dibentuk dan ini siap untuk kita panggang. Sebelum dipanggang, kita panaskan dulu ovennya selama 10 menit dengan suhu 150 derajat Celcius. Dan setelah selesai dipanaskan, langsung aja kita masukkan kue ke dalam oven. Nah, ini kita panggang selama 25 menit dengan suhu 150 derajat Celcius, api atas bawah atau sesuaikan dengan suhu oven masing-masing. Setelah 25 menit dipanggang, langsung kita keluarkan dari oven. Nah, kuenya kita biarkan dingin dulu dan sekarang kita akan membuat toppingnya. Gunakan 6 butir kuning telur. Kemudian tambahkan 3 sendok makan minyak goreng. Lalu kita tambahkan 11 tetes pewarna makanan. Di sini saya pakai warna hijau. Lalu ini kita aduk hingga tercampur rata. Kemudian ini kita oleskan tipis-tipis di atas kue.
Kemudian ini kita oleskan kembali, jadi toppingnya 2 kali dioles. Setelah itu lanjutkan panggang kembali selama 10 menit dengan suhu 150 derajat Celcius. Aromanya enak banget dan ini sudah matang, kemudian kita keluarkan dari oven. Nah teman-teman, nastar pandannya udah jadi. Ini baru sebagian aja yang udah matang, sebagiannya lagi masih dipanggang di dalam oven. Ini hasilnya bener-bener banyak banget dan sekarang saya akan nyobain. Ini rasanya enak banget, lumer di mulut, teksturnya benar-benar lembut. Bahan pertama, kita gunakan 1 kg tepung tapioka atau tepung kanji. Kemudian kita gunakan 5 lembar daun pandan, tapi jika tidak mau pakai daun pandan juga nggak apa-apa, boleh di skip aja. Nyalakan api, gunakan api kecil. Sekarang tepung tapiokanya kita sangrai atau kita aduk hingga benar-benar panas. Jika tepung tapiokanya benar-benar sudah panas dan terasa ringan di tangan, langsung matikan apinya lalu angkat. Oke, tepung tapiokanya kita ayak semua ya, agar tidak ada bahan yang bergerindil. Selanjutnya kita gunakan 300 gram gula halus atau sekitar 30 sendok makan. 180 gram margarin, saya pakai merek Blue Band, boleh juga pakai merek lain. Kemudian kita aduk kedua bahan hingga benar-benar tercampur rata. Tambahkan 80 gram susu bubuk atau sekitar 8 sendok makan. Lanjutkan mengaduk hingga tercampur rata. Kemudian tambahkan 200 ml santan kelapa kental. Sebelumnya santannya sudah saya panaskan hingga mendidih. Selanjutnya kita tambahkan 12 tetes pewarna makanan. Di sini saya pakai warna merah tua, tapi jika teman-teman tidak mau pakai pewarna juga nggak apa-apa, boleh di skip aja. Nah, di sini aku tambahin pasta stroberi secukupnya aja, tapi jika teman-teman tidak mau pakai juga nggak apa-apa ya. Kemudian santannya kita tuang setengah bagian ke dalam adonan. Masukkan juga setengah bagian tepung tapioka ke dalam adonan. Lalu aduk dengan cara seperti ini hingga tercampur rata. Sekarang kita masukkan semua sisa santan dan sisa tepung tapioka. Lalu kita aduk dengan cara seperti ini hingga adonan bergulir seperti pasir. Setelah itu adonannya kita saring kembali agar pada saat dimakan tidak ada bahan yang bergerindil di dalam kuenya.
Nah, sekarang adonannya kita cetak menggunakan cetakan seperti ini, boleh juga pakai cetakan model lain. Masukkan adonan ke dalam cetakan dan harus benar-benar dipadatkan agar hasilnya kokoh. Ini udah selesai dicetak semua dan ini siap untuk kita panggang. Sebelum kita panggang, kita panaskan dulu ovennya selama 10 menit dengan suhu 150 derajat Celcius. Dan setelah dipanaskan, langsung kita masukkan kue ke dalam oven. Ini kita panggang selama 30 menit dengan suhu 150 derajat Celcius, api atas bawah atau sesuaikan dengan suhu oven masing-masing. Setelah 15 menit dipanggang, kita tukar posisi rak ovennya, yang atas taruh di bawah dan yang di bawah taruh di atas, ini agar kuenya tidak mudah gosong. Oke, lanjutkan panggang selama 15 menit lagi, jadi total pemanggangan 30 menit ya. Aromanya enak banget. Nah, ini udah matang ya. Sekarang kita keluarkan dari oven. Nah, ini dia kue keringnya udah jadi dan ini siap untuk disajikan. Kalian bisa lihat sendiri, kuenya sangat kokoh, benar-benar cantik banget. Dan sekarang saya akan cobain. Bahan pertama kita gunakan 225 gram margarin. Saya pakai Blue Band, boleh juga pakai yang lain, disesuaikan dengan selera masing-masing. Kemudian tambahkan 125 gram gula halus. Aduk hingga tercampur dengan rata. Satu butir kuning telur. Lalu ini juga kita aduk hingga tercampur dengan rata. 20 gram tepung maizena atau sekitar 2 sendok makan. 1 bungkus susu bubuk, ini isinya 27 gram. Masukkan ke dalam wadah sambil diayak agar tidak ada bahan yang bergerindil. Tambahkan 300 gram tepung terigu protein rendah, ini kita masukkan secara bertahap. Masukkan semua sisa tepung terigu dan ini nanti kita aduk hingga tercampur rata. Nah, ini akan aku uleni menggunakan tangan agar lebih mudah tercampur rata. Kemudian aku tambahkan 1 sendok teh pasta pandan, boleh juga pakai pasta rasa lain, disesuaikan dengan selera. Oke, sekarang kita akan bentuk adonannya. Di sini aku bikin bentuk kotak, boleh juga bikin motif yang lain, disesuaikan dengan selera. Lanjutkan lakukan hal yang sama hingga adonan habis.
Sebelum kuenya dipanggang, kita panaskan dulu ovennya selama 10 menit dan setelah 10 menit langsung masukkan adonan ke dalam oven. Ini kita panggang selama 30 menit dengan suhu 150 derajat Celcius menggunakan api atas bawah. Nah, di 15 menit pertama kita tukar posisi kuenya, yang atas taruh bawah dan yang di bawah taruh di atas. Ini bertujuan agar kuenya matang dengan merata. Dan lanjutkan panggang selama 15 menit lagi. Ini sudah matang dan ini aromanya benar-benar enak banget. Kemudian kita keluarkan dari oven. Selanjutnya kita lelehkan 100 gram coklat batang di atas air mendidih. Kemudian tambahkan 1 sendok teh margarin dan ini kita biarkan hingga coklatnya meleleh. Jika coklatnya sudah meleleh seperti ini, langsung matikan apinya lalu angkat. Ambil kue keringnya lalu celupkan ke dalam coklat dan hasilnya seperti ini. Lakukan hal yang sama hingga selesai, dan jika coklatnya mulai set atau mulai padat, gak apa-apa, boleh dipanaskan lagi di atas air mendidih agar coklatnya kembali meleleh. Nah, kue pandan coklatnya udah jadi dan ini siap untuk disajikan. Ini rasanya enak banget. Bahan pertama kita gunakan 250 gram margarin. Saya pakai Blue Band, boleh juga pakai merek lain. Kemudian kita gunakan 5 bungkus susu kental manis atau sekitar 200 gram. Lalu ini kita aduk hingga tercampur rata, tapi jangan kelamaan diaduk agar kuenya nanti tidak melebar pada saat dipanggang. Selanjutnya kita gunakan 500 gram tepung maizena atau tepung jagung, lalu kita campurkan ke dalam adonan. Kemudian ini kita aduk dengan spatula hingga tercampur rata. Jika sudah tercampur rata seperti ini, lanjut uleni menggunakan tangan, tapi jangan terlalu lama diuleni ya, cukup sebentar aja. Nah, sekarang adonannya akan kita bagi menjadi 2 bagian. Tambahkan secukupnya pewarna makanan. Di sini saya pakai warna ungu, boleh juga pakai warna lain sesuai selera. Lalu saya tambahkan 1 sendok teh pasta pandan untuk adonan berikutnya, tapi jika tidak mau pakai pasta juga nggak apa-apa, boleh di skip. Kemudian adonannya kita aduk sebentar hingga tercampur rata. Selanjutnya adonannya kita tutup agar nanti hasilnya tidak keras. Nah, di sini aku pakai spuit kue semprit seperti ini. Ini aku beli di pasar. Kemudian masukkan adonan ke dalam spuit. Lalu adonannya kita semprot seperti ini. Ini caranya benar-benar mudah banget. Lanjut semprotkan adonan warna ungu dan lakukan hal yang sama hingga adonan habis.
Nah, adonannya udah selesai dicetak dan ini siap untuk dipanggang. Sebelum dipanggang, kita panaskan dulu ovennya selama 10 menit dengan suhu 150 derajat Celcius. Setelah 10 menit dipanaskan, langsung kita masukkan adonan ke dalam oven. Nah, ini kita panggang selama 25 menit dengan suhu 150 derajat Celcius, api atas bawah atau sesuaikan dengan suhu oven masing-masing. Setelah 15 menit dipanggang, langsung kita tukar posisi rak kuenya agar nanti tidak mudah gosong. Oke, lanjutkan panggang selama 10 menit lagi. Aromanya benar-benar enak banget. Kemudian keluarkan dari oven dan lanjutkan panggang sisa adonan. Nah, kue keringnya udah selesai dipanggang semua dan ini siap untuk disajikan. Ini enak banget, gurih, renyah di dalam mulut dan manisnya pas. Guys, ini benar-benar renyah banget, gurih, sangat cocok buat isi toples di rumah. Oke, selamat mencoba resepnya. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih.